Ambil judul pengaruh konsentrasi air kelapa tua terhadap laju pertumbuhan tanaman sawit. Tim penguji siap? Baik ya. Kita mulai waktu presentasi ya, 10 menit. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Frater David Jeda CM SPD MPD selaku penguji 1. Yang kami hormati Bapak Antonius Mariano SM Tukar SPD selaku penguji 2. Yang kami hormati Ibu Renelis Rosa Dalima Lengari SPD GR selaku penguji 3 sekaligus guru pembimbing. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Berdirinya kami bertiga di sini untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Air Kelapa Tua terhadap Laju Pertumbuhan Tanaman Sawit. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mariano Fernando L. Erab selaku pembicara 1. Saya Natalia Juta Yamroning selaku pembicara 2. Saya Maria Yohana Benin selaku pembicara 3. Baik, selanjutnya materi bab 1 yang akan dijelaskan oleh pembicara 2. Kepada pembicara 2 dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris beriklim tropis yang sangat cocok untuk membudidayakan berbagai macam komoditas hortikultura termasuk tanaman sayur. Salah satu tanaman sayur tersebut adalah tanaman sawi yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Lembata khususnya. Dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman sawi yang tepat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan tanaman. Salah satu faktor pentingnya adalah ketersediaan unsur hara serta penggunaan zat pengatur tumbuh yang mampu merangsang pertumbuhan tanaman secara optimal. Salah satu bahan alami yang berpotensi digunakan sebagai zat pengatur tumbuh adalah air kelapa karena mengandung sitokinin dan auksin. Selain itu, dengan melihat juga ketersediaan bahan baku air kelapa tua untuk membuat pupuk organik cair yang sangat melimpah di Kabupaten Lembata dan untuk melanjutkan penelitian sebelumnya dari Kalista Elvina 2024 dengan judul pengaruh pemberian air kelapa terhadap tinggi dan jumlah daun taman sawi hijau, maka penulis bermaksud melanjutkan penelitian untuk menguji rentang konsentrasi yang lebih spesifik guna menemukan konsentrasi yang paling efisien. Berdasarkan uraian latar belakang tadi, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana konsentrasi air kelapa tua yang tepat dalam mendukung laju pertumbuhan tanaman sawi. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dengan tujuan yakni untuk mengetahui konsentrasi air kelapa tua yang tepat dalam mendukung laju pertumbuhan tanaman sawi. Adapun manfaat penelitian ini terdiri atas satu manfaat teoritis yakni dimanfaatkan bagi perkembangan ilmu kimia dan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya. Kedua, manfaat praktis yakni bagi sekolah untuk kepentingan pembelajaran dan bagi masyarakat sebagai informasi mengenai alternatif pupuk cair alami. Baik, bab selanjutnya akan dibahas pembicara 3. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Pada bab ini Bapak dan Ibu guru penguji bisa melihatnya di halaman 4 sampai 10. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif untuk mengetahui bagaimana konsentrasi kelapa tua yang baik untuk pertumbuhan tanaman sawi hijau. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah air kelapa tua dan tanaman sawi hijau. Yang ketiga, adapun waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Februari 2026 di rumah peneliti Lamahora, Kecamatan Lembatukan, Kabupaten Lembata. Yang berikut metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan studi pustaka. Yang berikut instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah skala pengukuran untuk mendapatkan gambaran kuantitatif dari laju pertumbuhan tanaman sawit. Adapun variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan yang pertama variabel bebas. Variabel bebas dari penelitian ini adalah konsentrasi air kelapa dengan 4 perlakuan yang berbeda. Yang pertama 25%, yang kedua 50%, yang ketiga 75%, dan yang keempat 100%. Yang kedua variabel terikat. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur laju pertumbuhan tanaman sawit. Yang ketiga variabel tetap. Variabel tetap meliputi media tanam, volume air kelapa, dan frekuensi pemberian air kelapa. Selanjutnya pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama pembibitan, persiapan media tanam, pembuatan konsentrasi air kelapa tua, penanaman, pemberian larutan air kelapa, dan pemeliharaan. Selanjutnya bab 4 akan dijelaskan oleh pembicara 1. Baik, bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan yang kami lakukan adalah parameter pengamatan yang meliputi tinggi tanaman dan laju pertumbuhan. Bisa dilihat pada grafik di atas. Pada konsentrasi 25% dari minggu pertama sampai minggu kelima, tinggi tanaman tersebut 10,4 cm dengan laju pertumbuhan per minggunya 1,58 cm. Pada konsentrasi 50% dari minggu pertama sampai minggu kelima, tinggi tanaman tersebut 9,8 cm dengan laju pertumbuhan per minggunya 1,58 cm. Dan pada konsentrasi 75% dari minggu pertama sampai minggu kelima, tinggi tanaman tersebut 12,6 cm dengan laju pertumbuhan per minggunya 2,06 cm. Dan pada konsentrasi 100% dari minggu pertama sampai minggu kelima, tinggi tanaman tersebut 9,3 cm dengan laju pertumbuhan per minggunya 1,36 cm. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pemberian air kelapa tua dengan tingkat konsentrasi yakni 25, 50, dan 75 dan 100 menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman sawit. Namun data menunjukkan bahwa konsentrasi 75% merupakan dosis yang paling efektif dibandingkan konsentrasi lainnya. Yang terakhir bab 5 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 75% merupakan dosis yang paling efektif untuk memacu pertumbuhan tanaman sawit secara maksimal karena menyediakan asupan hormon alami dalam jumlah yang seimbang tanpa menimbulkan hambatan. Sedangkan pemberian air kelapa dengan konsentrasi murni yaitu 100% menunjukkan hasil yang kurang maksimal karena larutan nutrisi yang terlalu pekat dapat mengganggu efektivitas penyerapan air oleh akar tanaman. Adapun saran yang dapat diberikan untuk para petani dan pembudidaya tanaman sawit, disarankan untuk memanfaatkan air kelapa tua sebagai alternatif pupuk cair organik dengan nilai ekonomis dengan pengaplikasian konsentrasi 75% guna meningkatkan hasil panen secara optimal. Dan disarankan pula untuk peneliti selanjutnya agar melakukan analisis laboratorium terhadap kandungan unsur hara mikrospesifik pada air kelapa yang digunakan agar dosis pemberian nutrisi dapat disesuaikan secara lebih presisi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selebihnya saya serahkan kepada panitia. Oke, beri semangat untuk kelompok 3 ya. Semangatnya luar biasa. Baik, kita berikan waktu kepada tim penguji. Selamat pagi Maria
Selamat pagi Frater. Mana Maria dan Natalia tidak dulu. Selamat pagi. Terima kasih ya. Sangat sederhana. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan, lalu bisa buat sesuatu ini ya nanti ya. Karena daripada kita makan daun pepaya terus, daun ubi terus kan, biji pepaya terus, lebih bagus kita tambahkan dengan sawi kan. Jangan lagi beli dari luar. Setuju? Setuju Frater. Setuju Ibu Nice? Ibu Nice jawab tidak pasti ini. Guru biologi ini. Tambah-tambah sayur kan nanti itu baik. Itu karena tidak rumit-rumit ini. Air kelapa tua, ada kelapa banyak sekali di sini ya. Oke. Mungkin tidak disangka-sangka saya akan bertanya yang model lain ini, harap diberikan penjelasan. Yang lain jangan merasa iri ya. Mariano, kenapa pilih moto ini? Padi yang ditanam kemarin tidak tumbuh hari ini. Apa maksudnya? Jadi moto saya yaitu padi yang ditanam kemarin tidak tumbuh hari ini. Jadi kita menanamkan ilmu sekarang ini mungkin bagi sekarang ini mungkin tidak berguna, mungkin kita anggap biasa saja, tapi mungkin di masa depan atau di masa selanjutnya mungkin berguna. Jadi kita tanamkan ilmu kita dari sekarang untuk masa depan selanjutnya. Terima kasih. Targetnya berapa hari? Targetnya 5 tahun ke depan. Begini, sebagai orang yang itu saya sudah kurang setuju dengan moto ini. Itu yang membuat kita rendah diri, rendah hati ya. Ada targetnya. Terlalu merendah sekali itu. Yang semoga Ibu Rene kasih quote lagi si Mariano kan gitu. Jangan terlalu rendah. Banyak potensi di sini. Sudah ulang kali saya pernah kasih pernyataan, banyak ahli yang dari NTT yang diekspor keluar. Kenapa begitu rendah diri sekali kita? Tidak boleh itu ya. Ada kemampuanmu yang kamu miliki, jadi jangan terlalu rendah diri. Nah, kalau boleh bikin rumusan lain, mungkin baik, tapi bikin rumusan lainnya. Nah, gitu. Oke, kita lewat. Mohon maaf mengganggu karena ini prinsip pribadi, tapi saya merasa kurang terlalu membentuk semangat sebagai anak muda kan gitu. Kita lanjut ya. Baik. Mariam dan kawan-kawan mau pilih pertanyaan biasa atau pertanyaan tantangan? Yang challenge ini? Pertanyaan biasa. Ya? Pertanyaan bebas dari Frater. Oh baik, sudah 2 kelompok ya. Ingat Bapak Ibu Guru, kemarin saya sudah bilang ada 2 yang challenge. Ya, ada 2. Itu nilainya kalau boleh lebih. Nah, memilih bebas ya. Oke baik. Saya kasih ke challenge. Harap bisa dijawab ya. Mengapa penelitian kalian spesifik menggunakan air kelapa tua? Secara kimiawi, apa perbedaan kandungan nutrisi antara air kelapa muda dan tua dalam merangsang pertumbuhan akar? 1 ya. Ini pertanyaan bagaimana ini challenge. Harap bisa dijawab. Air kelapa mengandung gula yang tinggi. Bagaimana kalian mencegah munculnya jamur atau semut pada media tanam sawi akibat pemberian air kelapa tersebut? Apakah bisa dijawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Frater atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama yang dibilang oleh Frater. Jadi kandungan antara air kelapa tua dan air kelapa muda itu sebenarnya sama saja. Namun saya melihat bahwa biasanya air kelapa muda itu dipakai hanya pasti dikonsumsi hanya untuk diminum saja. Sedangkan air kelapa tua itu jarang orang konsumsi untuk diminum, jadi hanya dibuang sebagai limbah saja. Maka saya ambil air kelapa tua sebagai pemanfaatan pupuk cair organik supaya mengurangi limbah. Terima kasih.
Baik, ada istilah Indonesia ini mau dipakai untuk metode penelitian ini atau tidak? Tua-tua kalah dimaksud seperti itu. Makin tua semakin jadi. Atau bagaimana? Tidak berarti, karena kedua kandungan antara kelapa muda dan kelapa tua itu sama. Iya. Kita tepuk tangan untuk Mariano dan kawan-kawan ya. Oke. Pertanyaan kedua Mariano, kalau bisa jawab kan? Ada? Mau menjelaskan? Dengan kawan-kawan, bukan hanya Mariano ya, dan dua kawan ya. Bisa jawab. Mohon maaf, Frater, bisa diulang pertanyaan kedua? Air kelapa mengandung yang tinggi. Bagaimana kalian mencegah munculnya jamur atau semut pada media tanam sawi akibat pemberian air kelapa tersebut? Baik, selama kami melakukan uji coba ini, puji Tuhan tidak ada kendala, mungkin dari binatang atau hama. Mungkin ada rumput-rumput kecil saja yang tumbuh, jadi ketika kami melihat kan bisa cabut untuk mengurangi hama. Dari itu saja, Frater. Terima kasih. Menurut dua orang itu kenapa nanti 3 orang ini? Kenapa Mariam sendiri jawab? Silakan. Menurut kami, Frater, karena air kelapa itu nanti dicampur dengan air biasa, jadi kemungkinan kandungan gulanya itu terurai dengan air, jadi kemungkinan semutnya itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan sawi, Frater. Dalam penelitian tidak mengatakan kemungkinan bisa. Itu menduga-duga itu nanti. Ya, berarti belum melakukan penelitian yang baik lebih lagi kan untuk mengatakan kepastian. Kan pakai mungkin tidak mungkin. Apa yang kamu buat? Baik, nanti dibantu oleh guru pembimbingnya, bisa melengkapi. Pertanyaannya tadi, air kelapa mengandung gula yang tinggi. Bagaimana kalian mencegah munculnya jamur atau semut pada media tanam sawi akibat pemberian air kelapa tersebut? Baik, saya akan menjawab. Kalau menurut saya kalau air kelapa dicampur dengan air biasa, jauh kami siram dari atas. Terus tidak apa-apa, terus tidak masalah. Kami siram dari atas daunnya sampai di bawah akarnya agar bisa mengurangi semut yang naik di atas tumbuhan. Ya, selama penelitian tidak menjumpai adanya semut, seperti itu kan? Itu jawabnya ya. Baik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya persiapan kepada ketiga peserta ujian KTI yang sudah mempresentasikan dengan baik dan membuat penelitian yang cukup baik juga. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, setiap kali kalau kita membuat suatu judul penelitian itu berdasarkan keresahan atau rasa ingin tahu kita. Pertanyaan saya, peneliti membuat judul ini berdasarkan rasa ingin tahu, pasti meneliti ingin mengetahui sesuatu. Coba jelaskan secara singkat rasa ingin tahu itu. Kemudian bagaimana peneliti membuat hipotesis awal sebelum ada penelitian sehingga munculnya hasil akhir penelitian. Coba jelaskan secara singkat rasa ingin tahu kalian dalam membuat judul ini, atau secara garis besarnya latar belakangnya. Kemudian bagaimana peneliti membuat hipotesis awal. Hipotesis awalnya bagaimana, kemudian apakah sama dengan hasil akhirnya atau tidak? Baik, silakan. Terima kasih penguji 2 telah memberikan pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi
Jadi kami memilih ini karena kami mempunyai rasa ingin tahu terkait konsentrasi yang tepat itu berapa. Karena dalam penelitian sebelumnya yang kami ambil, dia menunjukkan bahwa air kelapa itu mempunyai manfaat sebagai nutrisi tambahan terhadap pertumbuhan tanaman. Tapi konsentrasi yang diberikan itu belum tepat. Jadi kami mau mencari konsentrasi yang tepat itu berapa dengan menggunakan 4 konsentrasi, yaitu 25, 50, 75 dan 100. Dan kami memilih kelapa tua karena tadi yang sudah saya jelaskan, karena kita melihat banyak sekali air kelapa tua yang dibuang sia-sia karena dipakai hanya palingan ampasnya saja, dia punya santannya saja. Jadi air kelapa tuh dibuang sebagai limbah, jadi kami memanfaatkannya. Dan pertanyaan kedua bisa dijelaskan oleh kedua teman saya. Yang pertama, kami mencari bagaimana konsentrasi yang pas untuk penyiraman pada tanaman sawi. Ketika kalian sudah mengetahui bahwa kalian ingin manfaatkan limbah kelapa tua dengan airnya itu terhadap pertumbuhan sawi itu, nah, kira-kira pada saat sebelum kalian masuk ke proses penelitian itu kalian pasti punya pemikiran bahwa oh, kalau saya menggunakan ini harapan saya bahwa berguna, atau dengan adanya air kelapa ini dapat memperlancar pertumbuhan sawi itu, atau tidak. Konsekuensinya ada dua dalam hipotesa itu. Apakah dia memperlancar pertumbuhan sawi ataukah tidak ada pengaruhnya sama sekali? Prediksi awal kalian dia mempengaruhi atau tidak? Mempengaruhi. Mempengaruhi. Ya. Berarti sama dengan hasil penelitian kalian. Sama. Betul ya? Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, tadi di saran penelitian selanjutnya kalian sudah masuk langsung ke uji laboratorium kandungan hara pada air. Betul ya? Oke, menurut kalian apakah kalian memberikan saran itu sudah melihat pada hasil penelitian kalian? Sudah. Ya, kenapa sampai kalian ambil saran itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh penguji 2. Baik, saya akan menjawab. Karena air kelapa kaya akan nutrisi, kandungan unsur hara, dan dapat bervariasi tergantung usia, jenis kelapa, dan lokasi tempat tumbuhnya. Jadi penelitiannya itu ingin mengetahui nutrisi apa saja yang terkandung. Jadi menggunakan uji lab laboratorium. Berarti harus dilakukan uji hara. Padahal kalian sudah tahu bahwa konsentrasi yang cocok adalah 75%. Mungkin ada konsentrasi lainnya, mungkin ada bagi tulisannya, mungkin ada konsentrasi yang lain, mungkin yang lebih spesifik, mungkin kita belum tahu yang konsentrasi 15 atau yang lain yang belum disebutkan. Mungkin dia tumbuh lebih cepat karena kami ambil hanya 4 konsentrasi saja. Jadi kami tidak tahu, mungkin ada lagi yang tumbuh lebih cepat daripada konsentrasi 75% tersebut. Terima kasih.
Kemudian masukan dari saya saja, mungkin diperhatikan tentang terapi yang dalam apa sini. Misalnya di bagian abstrak mungkin harus rata kiri, rata kanan. Kemudian ada beberapa space yang kosong antara subjudul dengan apa itu mungkin diperbaiki lagi terkait dengan hal-hal teknis di dalam penulisan KTI. Mungkin hanya itu saja. Baik, selanjutnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya selaku penguji 3 sekaligus pembimbing dari tim anak per-3 mengucapkan banyak terima kasih kepada Frater selaku penguji 2 dan Parino selaku penguji 1 dan penguji 2 yang telah memberikan pertanyaan, saran dan kritik terhadap tulisan yang telah dibuat oleh anak per-3. Dan yang kedua, apresiasi untuk adik per-3 yang sudah benar-benar menjalankan, berarti berproses dengan benar, menulis, meneliti, menulis dan mempresentasikannya hari ini. Mungkin kalau dari saya mungkin sedikit menanggapi yang tadi Frater tanyakan sedikit tentang motonya Torres. Padi yang ditanam kemarin tidak tumbuh hari ini. Jadi, mungkin tadi sudut pandang Torres agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya makna dari moto ini sangat-sangat cocok untuk anak-anak sekarang. Jadi kalau dari sudut pandang saya, padi yang ditanam kemarin tidak tumbuh hari ini dalam artian begini, segala sesuatu itu ada proses. Orang harus melalui proses. Jadi tidak ada yang instan. Jadi kalau mau jadi nasi, masak dulu. Orang tanam dulu, panen dulu, bersihkan dulu, masak, baru dimakan. Nah itu, makanya padi yang ditanam kemarin tidak tumbuh hari ini. Maka setiap anak yang ada di sini, hari ini kalian adalah padi yang ditanam kemarin. Tidak bisa besok pagi kita bangun kalian langsung jadi pastor, jadi polisi, jadi gubernur, tidak. Anda butuh proses termasuk mengikuti ujian KTI ini. Menulis, mempertanggungjawabkan, itu adalah bagian dari proses. Sehingga tidak ada sesuatu yang itu dia tumbuh secara instan, seperti mie instan. Tinggal beli di toko, jadi. Nanti daya juang, daya tahan itu tidak ada. Jadi itu sebenarnya makna dari moto yang Torres ambil itu, maknanya ke situ. Jadi segala sesuatu itu butuh proses. Harus ada proses supaya apa? Supaya daya juang, daya tahan itu terbentuk dalam diri setiap orang, sehingga ketika besok-besok kalian jadi seseorang, jadi sesuatu di kemudian hari, itu hasilnya baik. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah mempresentasikannya dengan baik. Terima kasih.